Terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Sesemangat saya nih, ada yang komentar katanya baju saya mirip dengan kursinya. Bunga-bunga ya. Ini menggambarkan secercah harapan di tengah kegelapan pandemi ya. Dimana enggak sekarang perusahaan vaksin Cina sedang menggandeng perusahaan vaksin Indonesia, perusahaan farmasi milik Indonesia untuk menguji klinis vaksin corona tahap akhir katanya. Tapi muncul anggapan nih, emang kita nggak bisa bikin virus sendiri apa? Jangan-jangan kita jadi kelinci percobaan lagi. Kita langsung tanya aja yuk sama ahlinya. Kita masih terhubung bersama narasumber kita Pak Yusuf. Beliau adalah dosen peneliti Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika Unpad. Pak Yusuf, ada pernyataan nih katanya jangan-jangan kita jadi kelinci percobaan nih oleh Cina. Emangnya kita nggak bisa bikin vaksin sendiri ya Pak? Kita coba ini dari rencana penanganannya itu bisa kita bagi. Jadi rencana penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi jangka pendeknya itu adalah itu yang sekarang dilakukan di Indonesia. Jadi siapapun yang bisa menawarkan, kebetulan Cina yang menawarkannya gitu ya. Nah, jangka menengahnya adalah misalkan kita tahu jenis vaksin untuk COVID-19 ini kan ada banyak. Kalau kita juga ingin menguji jenis vaksin yang lainnya yang sekarang sedang dikembangkan di negara-negara lain, atau misalkan di negara Eropa atau negara lain yang mungkin saat ini belum siap untuk sampai ke uji tahap akhir. Nah, nanti ketika misalkan mereka juga sudah siap, ya kita juga kalau misalkan ada kerjasama, kemudian kita diberi kesempatan untuk mencoba uji klinis, ya mungkin akan kita ambil juga kesempatannya gitu. Jadi sekali lagi kalau dilihat dari sudut pandang ini bukan berarti kita tuh jadi kelinci percobaan ya, karena memang yang namanya uji klinis itu memang harus dicobakan ke masyarakat global pada tahap akhirnya. Nah, yang terakhir adalah tahap jangka panjangnya gitu. Yang jangka panjangnya itu adalah tadi terkait pernyataan kenapa kita tidak bisa membuat sendiri. Saya sangat sepakat bahwa Indonesia juga harus bisa membuat sendiri, karena bagaimanapun kita juga harus terlatih dalam menangani wabah ya. Jadi jangan apa-apa kita senantiasa selalu menunggu dari negara lain. Tapi memang kenyataannya penelitian pengembangan vaksin, apalagi kan ini vaksin untuk penyakit baru, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita juga perlu memahami, saya tidak ragu dengan kualitas para peneliti di Indonesia, tapi kenyataannya fasilitasnya masih terbatas ya, kemudian kita untuk bahan baku segala macam kita masih kebanyakan impor gitu ya, sehingga dalam proses riset itu pasti terjadi beberapa kendala yang sehingga mungkin ketika negara lain sudah sampai fase klinis, misalkan kita baru mengembangkan di level laboratorium ya misalkan, atau baru mau ke uji hewan. Nah, tapi ya itulah adalah masuk di rencana jangka panjangnya. Dan mudah-mudahan kita juga siap ke arah sana. Berarti yang penting yang mana yang cepat aja dulu begitu kan ya. Nah, jadi jangka pendeknya apa, jangka panjangnya juga sambil dikerjakan. Dengar-dengar Pak Yusuf sedang membuat vaksin rekombinan. Ya, boleh digambarkan kepada kami orang awam Pak Yusuf, vaksin rekombinan itu apa? Ya, baik. Jadi kalau tadi vaksin yang sekarang paling cepat itu, ya mungkin salah satu alasan kenapa vaksinnya cepat ini dari Cina, karena memang virusnya juga dari Cina ya. Jadi mereka sudah lebih duluan familiar dengan virusnya dan mereka punya fasilitas untuk menangani virusnya, sehingga mereka bisa mengembangkan virus itu kemudian dijadikan vaksin ya. Nah, tapi kalau kita mengembangkan vaksin dengan prinsip yang sama, saya rasa fasilitasnya masih sangat terbatas di Indonesia. Jadi untuk virus yang sangat mudah menular seperti itu ya, apalagi dia juga lewat droplet bisa menular gitu ya, kemudian tingkat kebahayaannya juga dikatakan sangat bervariasi ya, bisa menyebabkan sakit yang biasa sampai keparahan gitu ya. Itu akan rumit sekali untuk membuat vaksin yang dilemahkan dari virus yang sebenarnya kalau di Indonesia. Sehingga kalau kami di Unpad juga beberapa institusi lain, seperti kalau kita lihat di berita kan ada juga lembaga Eijkman ya sebagai leader dari konsorsium vaksin ya, yang dilakukan di Indonesia itu adalah berbasis rekombinan. Jadi kita mengkombinasikan genetik. Jadi kan tadi dibahas di awal, genetik itu adalah template-nya atau cetakannya dari blueprint dari virus gitu ya.
Nah, komponen genetik itulah yang digabungkan ya dengan eh, mikroorganisme lain. Jadi kita mengambil material genetik dari virus, ya, kemudian yang nanti kalau dia dimasukkan ke dalam mikroorganisme, mikroorganismenya bisa bakteri, bisa jamur, gitu ya. Nanti bakteri atau yeast ini itu akan atau sel lain itu dia akan menghasilkan protein, ya, protein atau tadi fragmen dari virus yang bentuknya sama persis seperti virus. Gitu. Tapi karena ini hanya protein atau hanya fragmen dari virus, maka sebenarnya fragmen ini tidak berbahaya. Tapi dia menyerupai virusnya. Gitu. Jadi kita mendapatkan suatu senyawa yang tidak berbahaya, tapi nantinya kalau ini digunakan sebagai vaksin, itu bisa menginduksi atau merangsang respon imun yang juga setara atau bisa bersifat protektif terhadap serangan virus yang sebenarnya. Baik, kalau bicara soal jenis vaksin nih, Pak Yusuf, ada banyak kan ya jenis-jenis vaksin ini. Ada yang berisi mikroorganisme yang hidup tapi sudah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke tubuh manusia guna menciptakan antibodi begitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih tim peneliti Pusris Unpad justru membuat vaksin rekombinan ini? Ya sebenarnya kami dalam upaya juga ikut dalam upaya mengembangkan vaksin juga harus berpikir realistis juga ya. Jadi ya contoh tadi sebetulnya kalau dari segi preparasi yang virus itu lebih sederhana ya. Jadi dari virus hidup itu tinggal ya secara sederhananya diberikan suatu bahan kimia yang dapat merusak bagian senjata dari virusnya. Jadi virus itu tetap virus utuh, tapi senjatanya sudah rusak. Jadi ketika dia dimasukkan, tapi balik lagi, kalau kita mengembangkan jenis vaksin yang seperti itu, maka kita harus siap dengan fasilitas untuk menghandling virus aslinya, gitu ya. Nah, maka kami tidak mengembangkan ke arah sana. Nah, kebetulan kalau di pusat riset kami itu basicnya memang ke sains protein. Jadi kami mengembangkan protein rekombinan berupa antigen, ya, yang dia itu kami bisa desain sendiri dengan metode bioinformatics, ya, sehingga gen yang nanti kami rancang itu bisa menghasilkan protein yang bentuknya sama dengan virus. Gitu. Dan kita juga perlu berpikir kalau misalkan kami berhasil membuatnya di skala laboratorium, kan tentunya juga harus berpikir ke peningkatan skala atau produksinya. Produksinya berarti harus industri. Nah, kebetulan dari hasil diskusi dengan Bio Farma, misalkan kami menangkap bahwa Bio Farma sudah mempunyai fasilitas produksi untuk vaksin berbasis protein tadi. Gitu. Jadi apa yang kami kembangkan di universitas itu mudah-mudahan dapat diselaraskan dengan kapasitas produksi di industri kita di lokal. Jadi selaras gitu. Jadi apa yang kami kembangkan itu pada akhirnya mudah-mudahan bisa diproduksi dalam jumlah yang besar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita juga perlu berpikir dari aspek itu. Yang kedua, kami juga mengembangkan yang berbasis rapida. Ya, kenapa mengembangkan rapida? Ya lagi-lagi karena di kami ada tim yang memang bisa melakukan sintesis dari zat tersebut, ya, dari peptida tersebut, dan nanti dikombinasikan dengan teknologi, lagi-lagi teknologi yang sudah dikuasai oleh Bio Farma, sehingga harapannya ini bisa sampai ke hilir. Sebenarnya ada juga jenis vaksin lain yang mungkin kemarin ramai juga di Amerika dari jenis mRNA ya. Nah, kalau dari segi perancangannya sebetulnya kami bisa saja mencoba untuk membuat ke arah sana, tapi nantinya di sintesis mRNA-nya yang masih mengalami kendala. Jadi sementara ini kami tidak mengambil vaksin. Dan kalau bisa dibilang memang ya apa ya sampai sekarang kita belum bisa menentukan jenis vaksin mana yang paling efektif karena semuanya masih dalam pengembangan. Tapi ya karena memang masih dalam pengembangan, artinya kita harus mencoba dari setiap pilihan tersebut. Untuk vaksin rekombinan ini saat ini sedang tahap apa, Pak Yusuf? Ya, vaksin rekombinan ini tetap perlu dikembangkan dengan sangat hati-hati ya.
Karena dalam riwayat penyakit SARS dan vaksinnya itu ada beberapa temuan yang yang eh, yang cukup berbahaya ketika kalau kita tidak mengembangkan vaksinnya dengan hati-hati gitu. Jadi di awal kami sudah mulai proses desain vaksinnya secara bioinformatik. Kita coba identifikasi supaya nanti komponen vaksin ini tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya ketika disuntikan ke tubuh. Nah kemudian setelah desain dari gennya sudah selesai, sekarang ini kami sedang berupaya untuk membuat proteinnya di laboratorium. Jadi saat ini sedang tahap produksi protein atau teknik protein rekombinan tadi. Nah, jadi sebenarnya sekarang tahapannya baru sampai sini, sedang kami karakterisasi apakah protein yang terbentuk itu sudah sesuai dengan apa yang dirancang, gitu ya. Nanti kalau sudah terbukti baik, maka berikutnya bisa nanti dilakukan uji hewan untuk melihat apakah respon imun yang dibentuk itu dapat menetralisir virusnya. Kira-kira akan memakan waktu berapa lama Pak Yusuf proses penelitian ini? Ya, karena memang penelitian vaksin ini memang ya tidak mudah ya. Jadi kalau bagi kami sendiri dengan fasilitas yang ada, gitu ya, dengan SDM yang ada, tahun ini maksimal bisa mulai untuk diujikan ke hewan. Tapi itu pun juga masih dalam konteks ingin melihat apakah respon imunnya itu sudah bisa menetralisir atau bisa mengenali, bisa mengenali si antigen protein virusnya. Nah mungkin untuk sampai selesai, jadi belum ke yang uji hewan, misalkan ada hewan disuntikan atau diberikan vaksin, kemudian nanti setelah terbentuk respon imun baru di-challenge dengan virus, belum sampai ke sana karena fasilitasnya di Indonesia juga masih sangat terbatas. Mungkin hal tersebut masih baru bisa dilakukan tahun depan. Jadi kalau hitungan-hitungan kami kasarnya ya bisa di akhir tahun depan atau bahkan 2022 untuk bisa sampai ke final vaksinnya. Baik. PR-nya berarti fasilitas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger bagi beberapa pihak-pihak terkait ya. Kita masih akan lanjutkan ya pemirsa usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.